3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial online pengantar manajemen. Saya Nur Saadah yang akan memberikan mata kuliah pengantar manajemen ini. Selanjutnya tentu saja dalam pengantar manajemen ini, di dalam tutorial online ini hanya garis-garis besarnya saja yang bisa kami sampaikan melalui tutorial ini. Namun secara untuk pendalamannya, saudara harus membaca referen-referen yang berkaitan dengan pengantar manajemen tersebut. Oke, baiklah, selanjutnya kita mulai dengan slide pertama, yaitu tentang organisasi dan kebutuhannya akan manajemen. Apa itu organisasi? Organisasi adalah dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik atau sejumlah sasaran. Sedangkan sasaran itu sendiri adalah tujuan yang diusahakan untuk dicapai oleh suatu organisasi. Sehingga organisasi seringkali mempunyai lebih dari satu sasaran, karena sasaran merupakan elemen dasar dari organisasi tersebut. Sebagai contoh, saudara, kita di dunia ini tidak lepas dari organisasi. Tidak ada satupun kita yang hidup tanpa organisasi. Apakah itu organisasi formal maupun organisasi non formal. Jadi organisasi itu dikategorikan ada dua macam, yaitu organisasi formal dan organisasi non formal. Sedangkan manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan manajer adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan usaha yang bertujuan membantu organisasi dalam mencapai sasarannya. Contohnya, saya sampaikan contohnya organisasi yang non formal. Saudara pernah menjadi seorang mahasiswa. Mahasiswa adalah bagian dari organisasi suatu perguruan tinggi. Di situ Anda sebagai anggota dari organisasi tersebut. Apa tujuannya dari organisasi itu? Apa tujuan dari perguruan tinggi tersebut? Saudara sudah tahu tentunya waktu Anda melangkah menuju ke perguruan tinggi yang saudara pilih. Jadi semua organisasi pasti ada tujuannya. Di dalam organisasi tersebut tentunya ada proses manajemen. Ada yang mengatur, ada yang mengelola. Sehingga organisasi tersebut berjalan sesuai dengan yang direncanakan untuk mencapai tujuannya tentunya. Saudara-saudara mahasiswa yang saya cintai, selanjutnya, mengapa kita perlu mempelajari organisasi dan manajemen? Itu terkait dengan kondisi hidup di masa kini. Karena organisasi memberikan kontribusi pada standar hidup manusia masa kini di seluruh dunia. Bayangkan apabila di dunia ini tidak ada organisasi, apa yang terjadi? Karena siapa yang akan mengurus pertumbuhan ekonomi dunia? Contoh saja, PBB itu organisasi dunia yang sangat besar sekali, dan dia mengurus semua kebutuhan atau semua permasalahan yang dialami oleh anggota-anggotanya. Contohnya sekarang masalah yang lagi hangat-hangatnya adalah masalah terorisme. Semua negara berkepentingan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Itu salah satu alasan kita mengapa kita perlu mempelajari organisasi dan manajemen. Kemudian untuk membangun masa depan, organisasi membangun masa depan yang lebih baik dan membantu individu untuk melakukan hal yang sama. Jadi kita berorganisasi, kita membangun masa depan yang lebih baik. Apa yang kita lakukan sekarang adalah untuk memperbaiki masa depan yang lebih baik, yang kita cita-citakan tentunya.
Kemudian yang selanjutnya adalah mengingat masa lalu. Organisasi membantu menghubungkan manusia dengan masa lalunya. Apabila kita tidak ada organisasi, siapa yang akan mencatat sejarah? Siapa yang akan mencatat apa yang terjadi sebelumnya, siapa yang akan mengelolanya? Itu pasti ada suatu organisasi yang mencatat dan menghubungkan sehingga kita bisa mempelajari masa lalu dan untuk diperbaiki apa yang kita inginkan di masa depan. Selanjutnya tentunya di dalam organisasi tentu ada manajer atau pemimpinnya yang mengelola organisasi tersebut. Bagaimana kita melihat seorang manajer dari organisasi itu sudah sudah melakukan yang terbaik untuk organisasinya? Mari kita lihat prestasinya. Seperti apa yang dimaksud dengan prestasi kinerja manajerial? Prestasi kinerja manajerial adalah ukuran seberapa efisien dan efektifnya seorang manajer dan seberapa baiknya ia menetapkan dan mencapai tujuan yang memadai. Itu yang disebut dengan prestasi kinerja manajerial. Sedangkan prestasi kerja organisasi itu sendiri adalah ukuran seberapa efisien dan efektif sebuah organisasi dan seberapa baik organisasi tersebut mencapai tujuan yang memadai. Apa itu efisiensi dan apa itu efektivitas? Efisien adalah kemampuan untuk meminimalkan penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan organisasi atau melakukan sesuatu dengan tepat. Itu yang disebut dengan efisien. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu, mencapai sesuatu, misalnya suatu organisasi, kita anggaplah suatu organisasi sepak bola. Tujuannya kita adalah untuk memenangkan suatu kompetisi. Bagaimana kita mencapai untuk memenangkan suatu kompetisi? Tentunya kita menyusun program. Apakah program yang kita lakukan itu sudah tepat? Dan itu yang kita yang dinilai seberapa baik kita menyusun program dengan tepat guna dan tepat sasaran. Sedangkan untuk efektivitas adalah kemampuan untuk menentukan sesuatu yang memadai atau melakukan sesuatu hal yang tepat. Program yang tepat untuk memenangkan suatu kompetisi, misalnya di dalam suatu organisasi pertandingan sepak bola, adalah melakukan latihan seminggu 1 kali misalnya, atau seminggu 2 kali dengan biaya yang seminimal mungkin. Untuk melakukan berlatih, kita tentu tidak perlu harus memiliki lapangan sepak bola. Kalau kita harus membeli suatu lapangan sepak bola, terlalu besar biayanya, sehingga hal tersebut tentunya tidak tepat. Oleh sebab itu, kita harus melakukannya seperti apa? Kita harus menyewa lapangan sepak bola, sehingga dana yang kita keluarkan tidak terlalu besar. Atau lebih simpel lagi, kalau sepak bola mungkin lapangan sepak bola terlalu mahal ya. Kalau misalnya pertandingan tenis, demikian juga halnya. Apakah kita mau bertanding tenis kalau kita sudah punya lapangan tenis? Kan tidak perlu. Oleh sebab itu kita menyewa, bertanding untuk mencapai tujuan kita, yaitu memenangkan tim kita di dalam pertandingan tersebut. Jadi kembali lagi kepada efisien adalah melakukan sesuatu dengan tepat. Sudah tepatkah caranya kita untuk mencapai sasaran kita? Tentunya tepat tersebut adalah hemat dengan sumber daya dan sumber dana yang seminimal mungkin. Kita dapat menghasilkan sesuatu yang paling besar. Sedangkan efektif adalah kemampuan untuk menentukan tujuan yang memadai
dan melakukan hal yang tepat pada saat yang tepat tentunya. Saat yang tepat untuk berlatih itu kapan? Pagi hari. Karena kita masih fit. Jadi itulah antara lain contoh seperti apa efisiensi dan efektivitas seorang manajer menentukan apa yang harus dilakukannya. Selanjutnya proses manajemen. Baiklah, proses manajemen dimulai dari merencanakan. Proses menetapkan sasaran dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai sasaran. Jadi merencanakan adalah proses menetapkan sasaran dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai sasaran. Seperti tadi contoh bahwa kita merencanakan untuk kompetisi pertandingan sepak bola. Proses kita menentukan sasarannya kita harus menang di dalam kompetisi tersebut. Tindakan yang diperlukan untuk mencapai sasaran tersebut tentunya kita melakukan latihan yang rutin dan terencana. Kemudian selanjutnya adalah mengorganisasikan. Mengorganisasikan adalah proses mempekerjakan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dengan cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran yang spesifik atau beberapa sasaran. Itu organisasi. Jadi organisasi maksudnya organisasi yang itu tentunya dua orang atau lebih, karena kalau satu orang ya artinya bukan organisasi. Kalau dua orang atau lebih mari kita buat organisasi, kita membentuk tim bahwa kita akan melakukan sesuatu, misalnya usaha. Dalam suatu kelompok usaha kita tentunya berkelompok 5 orang. Ya saya menjadi manajer, yang satunya jadi yang memasarkan, yang satu yang memproduksi, sehingga suatulah terjadilah organisasi untuk kelompok usaha kecil, sehingga sasarannya kita untuk memasarkan produk kita bisa berjalan dengan lancar. Kemudian memimpin. Memimpin adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan anggota kelompok atau seluruh organisasi. Jadi kita tadi sudah membentuk kelompok usaha kecil misalnya. Kita sebagai tentu kita harus menentukan atau menetapkan seorang pemimpin. Apakah itu berdasarkan pemilihan secara aklamasi atau ada kriteria-kriteria khusus dari kelompok kita untuk menetapkan siapa yang akan memimpin organisasi tersebut. Karena tanpa pemimpin semuanya akan berjalan sendiri-sendiri. Selanjutnya mengendalikan. Mengendalikan adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kegiatan yang direncanakan. Sehingga setiap kita merencanakan sesuatu, kita tulis perencanaannya kita laksanakan perencanaannya kemudian kita kendalikan. Sebagai seorang pemimpin harus mengendalikannya. Sampai di mana prosesnya? Apa kendalanya, apa yang harus dilakukan. Jadi harus ada proses untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan tersebut sesuai dengan yang direncanakan. Selanjutnya, ini suatu contoh sifat interaktif dari proses manajemen. Seperti tadi yang sudah disampaikan pada awal, yaitu merencanakan. Dia timbal balik, merencanakan, kemudian mengorganisasikan, selanjutnya memimpin dan mengendalikan. Prosesnya semua selalu ada timbal baliknya.